Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTUL UGM atau ujian tulis untuk masuk Universitas Negeri Gadjah Mada ya. Nah, yaitu UTUL UGM tahun 2018 khususnya untuk mata pelajaran fisika. Video kali ini adalah video part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal nomor 26. Berkas cahaya yang datang pada suatu medium dengan sudut sinar datang terhadap garis normal yaitu 30 derajat, sebagian dipantulkan kembali di udara dan sebagian lagi dibiaskan. Nah, berarti di soal ini yang diketahui sudut sinar datang itu sama dengan I-nya yaitu 30 derajat. Jika berkas sinar pantul dan berkas sinar bias saling tegak lurus satu dengan yang lain, maka indeks bias medium adalah jika sinar pantul tegak lurus dengan sinar bias, berarti ini terjadi polarisasi. Di mana kita bisa menggunakan persamaan tan I sama dengan indeks bias medium per indeks bias udara. Di mana kita tahu bahwa indeks bias udara itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita masukkan persamaannya. Berarti tan dari 30 derajat sama dengan indeks bias medium per indeks bias udaranya 1. Tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3 sama dengan indeks bias medium per 1 ya, sama ya indeks bias medium. Sehingga indeks bias mediumnya itu sama dengan sepertiga akar 3 atau kalau kita tuliskan itu sama aja dengan 1 per akar 3. Kalau teman-teman bingung dapatnya ini dari mana, 1 per 3 itu kan sama dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 gini kan ya. Terus dikalikan akar 3. Ini kalau kita tuliskan nanti sama dengan ini gitu ya. 1 per akar 3 kali akar 3 kan 3. Terus diakarkan 3 sama kayak ini. Nah, ini akar 3-nya yang kita coret sehingga jawabannya ini. 1 per akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 27. Sebuah lensa terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,5 memiliki jarak titik api 20 cm di udara. Misalkan diketahui ketika indeks bias lensa, misalkan NL1 sama dengan 1,5, dia memiliki jarak titik api itu fokus ya, fokusnya sama dengan 20 cm. Lensa lain dengan geometri yang sama terbuat dari bahan dengan indeks bias 1,4, berarti NL2 sama dengan 1,4. Berapakah jarak titik api lensa kedua ini? Berarti yang ditanyakan adalah fokus lensa keduanya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan 1 per F sama dengan N lensa per indeks bias medium min 1 dikali dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, karena ini ada dua lensa, berarti kita pakai dua perbandingan. Karena ini tadi geometrinya sama, maka kedua lensa nanti akan memiliki jari-jari 1 maupun jari-jari 2 juga sama. Oke, bisa kita tuliskan jadi seperti ini. 1 per F1 per 1 per F2 sama dengan NL1 per NM min 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. NL2 per NM min 1 dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, karena tadi kedua lensa ini memiliki geometri yang sama, maka jari-jarinya itu juga sama. Kita sederhanakan saja, kita coret. Sekarang kita masukkan nilainya. 1 per 20 per 1 per F2 sama dengan 1,5 per 1 min 1, 1,4 per 1 min 1. Sehingga nanti jadinya 1 per 20 per 1 per F2 sama dengan 1,5 dikurangi 1 yaitu 0,5 per 1,4 dikurangi 1, 0,4. Bisa kita kalikan silang sehingga nanti ada 0,4 per 20 sama dengan 0,5 per F2. Atau kita kalikan silang lagi, 0,4 F2 sama dengan 20 dikali 0,5.
atau F2 sama dengan 20 dikali 0,5 per 0,4. Ini 20 dibagi 0,4 yaitu 50, 50 dikali 0,5 sama dengan 25 cm. Nah, inilah fokus lensa kedua, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 27. Suatu gas ideal dengan volume 273 cm3 mula-mula bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, diketahui ketika V1-nya sama dengan 273 cm3, dia memiliki suhu T1 sama dengan 20 derajat Celcius, kita jadikan ke Kelvin, sama dengan 293 Kelvin. Kemudian gas tersebut dipanaskan pada tekanan konstan, berarti P1 sama dengan P2, hingga suhunya 30 derajat Celcius, berarti T2-nya sama dengan 30 derajat Celcius sama dengan dijadikan Kelvin 303 Kelvin. Pertambahan volumenya adalah, berarti ini ada V2-nya sama dengan berapa gitu ya. Yang ditanyakan pertambahan volumenya. Oke, kita cari dulu nilai dari volume keduanya setelah dia dipanaskan suhunya 30 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Kita masukkan nilainya, karena P1 sama dengan P2, kita coret saja. V1-nya 273 per T1-nya 293 sama dengan V2 yang kita cari per T2-nya 303. Maka V2 sama dengan 273 dikali 303 per 293. V2 sama dengan 282,3 cm3. Berarti delta V-nya sama dengan V2 min V1. V2-nya 282,3 min V1-nya 273 sama dengan 9,3 cm3 atau kita bulatkan jadinya yang paling mendekati 10 cm3. Nah, inilah nilai dari pertambahan volumenya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor 29. 150 gram air pada gelas A ingin diketahui suhunya dengan cara dicampur dengan air yang sudah diketahui suhunya. 100 gram air dari gelas A dicampur dengan 200 gram air bersuhu 48 derajat Celcius. Nah, kita ilustrasikan ya. Misalkan ini ada keadaan pertama. Nah, tadi ada 100 gram air yang belum diketahui suhunya, kita misalkan TA. Terus dicampur dengan 200 gram air yang memiliki suhu 48 derajat Celcius. Nah, maka nanti dia akan mencapai suhu setimbang, misalkan ini ada TC. Selanjutnya, sisanya 50 gram air dari gelas A dicampur dengan 150 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Berarti yang keadaan kedua, ada 50 gram air yang belum diketahui suhunya, kita misalkan TA, dicampur dengan 150 gram air yang bersuhu 50 derajat Celcius. Maka nanti mereka juga akan mencapai suhu setimbang atau TC gitu ya, suhu campuran. Oke, kita kerjakan dulu yang keadaan pertama. Nah, kita menggunakan asas Black di mana Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang melepas ini adalah yang memiliki suhu tinggi gitu ya. Berarti untuk yang keadaan pertama yang melepas itu adalah airnya. Kita menggunakan persamaan M kali C kali delta T-nya, yaitu ada TA min TC, sama dengan yang menerima itu air yang suhunya 48 ini. Berarti ada M kali C kali delta T-nya, TC min 48. Nah, ini kan nilainya sama, nilai C-nya. Kita coret. Masanya yang sini 100 gram dikali TA belum tahu, min TC-nya juga belum tahu, sama dengan 200 gram dikali TC min 48. Dibagi 100 ya, ini nolnya kita coret. Berarti di sini ada TA min TC sama dengan 2 TC min 96. Kita anggap ini sebagai persamaan yang
pertama. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang peristiwa kedua, di mana peristiwa kedua ini sama, kita menggunakan asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Q yang melepas itu yang suhunya tinggi, yaitu tadi ada air yang 50 gram. Berarti ada M kali C kali TA min TC sama dengan M kali C kali TC min 50 derajat. C-nya sama, kita coret. M-nya kita masukkan, yang ini adalah M yang 50 gram dikali TA min TC sama dengan ini yang 150 gram dikali TC min 50. Nah, ini kita sederhanakan, kita bagi 50, ini habis, ini ada 3. Berarti di sini ada TA min TC sama dengan 3TC min 150. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini di persamaan 1 dan persamaan 2 itu ada yang sama, yaitu ada TA min TC, ini juga ada TA min TC. Kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga TA min TC yang ini kita ganti dengan 3TC min 150 sama dengan 2TC min 96. 2TC-nya pindah ruas, jadinya 3TC min 2TC sama dengan min 96, ini min 150-nya pindah ruas, plus 150. 3TC min 2TC, yaitu tinggal TC, sama dengan 54 derajat Celcius. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai TA bisa kita masukkan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Misalkan kita masukkan ke persamaan 2 ya. Berarti TA min TC-nya kita ganti yaitu 54 sama dengan 3 dikali 54 min 150. TA sama dengan 3 dikali 54 itu 162 min 150 min 54-nya pindah ruas plus 54. Hasilnya TA sama dengan 66 derajat Celcius. Nah, inilah suhu airnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut nomor 30. Dalam eksperimen efek fotolistrik, bila frekuensi cahaya yang digunakan sudah di atas ambang batas terjadinya efek fotolistrik, maka potensial penghenti akan memberikan energi. Nah, di dalam efek fotolistrik itu ada energi kinetik maksimum, di mana energi kinetik maksimum yang diakibatkan ketika elektronnya ini lepas itu terjadi apabila energi yang ditembakkan itu lebih besar daripada energi diamnya gitu ya, atau energi kinetik maksimum sama dengan HF min HF 0 gitu ya, atau sama dengan HF min W0. W0 itu energi diamnya. Sehingga energi kinetik maksimum sama dengan elektron volt. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, energi kinetik maksimum elektron yang dapat lepas dari logam. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 31. Usaha yang harus diberikan untuk menaikkan kecepatan sebuah partikel bermassa M dari 0,6 C menjadi 0,8 C adalah, nah kita tuliskan dulu persamaan energi kinetik untuk massa yang mengalami relativitas gitu ya, di mana energi kinetik EK sama dengan MC kuadrat min M0C kuadrat sama dengan, di mana M itu adalah gamma kali M0. Ini untuk M-nya, berarti gamma kali M0 kali C kuadrat min M0C kuadrat. Atau bisa kita tuliskan, yaitu gamma min 1 dikalikan MC kuadrat. Nah, di mana di soal tadi itu diketahui bahwa nilai M0-nya itu sama dengan M. Ini ya, nilai M0-nya. Nah, kita tahu bahwa gamma itu sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Gitu ya, ini nanti yang akan kita pakai untuk di persamaan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari usaha, di mana usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Sehingga bisa kita tuliskan W sama dengan delta EK atau EK2 min EK1. Sama dengan, nah EK-nya itu yang kita cari persamaan di atas tadi, di mana untuk yang EK2 yaitu ada gamma min 1 M0 C kuadrat, ini untuk yang EK2, min gamma min 1 kali M0
C kuadrat ini untuk yang EK1. Nah, ini kan bisa kita tuliskan M0 C kuadratnya kan sama. Berarti kita keluarkan aja, berarti ada M0 C kuadrat, yaitu ada gamma 2 min 1 min gamma 1 min 1. Gini kan ya kalau dituliskan. Min 1 ditambah 1 hilang, sehingga ini tinggal M0 C kuadrat dikali gamma kedua min gamma pertama. Nah, sekarang gammanya kita ganti persamaannya dan kita masukkan nilai-nilainya. Berarti ini sama dengan M0 C kuadrat dikali gammanya kita ganti dengan 1 per akar 1 min, langsung saja V keduanya tadi ada 0,8 C kita kuadratkan per C kuadrat min 1 per akar 1 min kecepatannya yaitu 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat sama dengan M0 C kuadrat kali 1 per ini kan 0,8 C kuadrat atau kita tuliskan saja akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat, C-nya kita coret min 1 per akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat, C-nya kita coret. Kita lanjutkan di sini. W sama dengan M0 C kuadrat dikali, nah ini kan 1 dikurangi 0,64 yaitu 0,36. Akar dari 0,36 itu sama dengan 0,6. Berarti 1 per 0,6 min, nah yang ini 1 dikurangi 0,36 itu sama dengan 0,64. Akar dari 0,64 yaitu 0,8. Berarti 1 per 0,8. Sama dengan M0 C kuadrat kali, ini kita jadikan 1 per 6 per 10 min 1 per 8 per 10. Sehingga M0 C kuadrat dikali 10 per 6 min 10 per 8. Atau ini kita ganti, ini jadi 5 per 3, ini kita ganti jadi 5 per 4. Kita samakan penyebut, berarti M0 C kuadrat kali per 12. Di sini ada 5 kali 4 min 5 kali 3. Sama dengan M0 C kuadrat kali, ini ada 20 min 15 per 12. Sama dengan 20 kurangi 15 itu 5, berarti 5 per 12 M0 C kuadrat. Nah, inilah nilai usahanya. Kita cek di jawaban, itu tidak ada, adanya 10 per 24 sama aja ya. Ini kita kalikan 2, jadinya 10 per 24 M0 C kuadrat. Nah, inilah nilai usahanya, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 32. Suatu inti radioaktif A memiliki waktu paruh 12 jam. Kita tuliskan dulu yang diketahui, waktu paruh kita tuliskan T setengah ini ya, sama dengan 12 jam. Jika suatu sampel yang pada saat awal berisi M0 gram inti atom A, maka selama waktu T, berarti T-nya sama dengan 48 jam, hingga T sama dengan 60 jam. Misalkan ini T1, ada T2 sama dengan 60 jam. Banyaknya inti atom yang meluruh adalah sebanyak. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Di mana untuk massa yang tersisa setelah peluruhan, M itu sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per, maaf ini T kecil, per T paruh. Nah, karena ini ada 2T, kita cari dulu yang pertama, yaitu yang T1 sama dengan 48 jam. M sama dengan M0 kali setengah, T-nya yaitu 48 jam, T paruhnya 12. Sehingga M sama dengan M0 kali setengah pangkat 48 dibagi 12, yaitu 4. Atau M sama dengan setengah dipangkatkan 4 itu sama dengan 1 per 16 M0. Sekarang kita cari untuk yang T2-nya sama dengan 60 jam, maka M-nya sama dengan M0 kali setengah pangkat 60 per 12 sama dengan M0 dikali setengah, 60 dibagi 12 berarti 5, sama dengan M0
kali 1/2 pangkat 5 itu sama dengan 1/32 atau sama dengan 1/32 M0. Nah, pertanyaannya, selama waktu T sama dengan 48 jam hingga T sama dengan 60 jam, banyaknya inti atom yang meluruh, berarti selisihnya. Ini kita anggap M1 sama dengan 1/16 M0. Nah, yang ini yaitu sama dengan M2-nya. 1/32 M0. Nah, berarti banyaknya inti atom A yang meluruh selama T1 sampai T2 ya, selisihnya. Berarti ada delta M sama dengan M1, M awalnya dikurangi M akhirnya. Berarti 1/16 M0 dikurangi 1/32 M0 sama dengan M0-nya kita keluarkan, berarti ada 1/16 min 1/32. Kita samakan penyebutnya, jadinya M0 dikali 2/32 min 1/32. Sehingga ketemunya 1/32 M0. Nah, inilah banyaknya inti atom yang meluruh selama selang waktu tersebut. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 33. Momentum suatu elektron awalnya sama dengan mc. Berarti kita tuliskan P0 sama dengan mc. Untuk memperkecil panjang gelombang de Broglie elektron ini agar menjadi setengah dari semula. Berarti misalkan ada lambda sama dengan setengah kali lambda semula atau lambda 0. Nah, yang ditanyakan berapakah energi total elektron tersebut? Berarti E-nya sama dengan berapa gitu ya. Nah, di mana di sini ada momentum awal, berarti dia ada energi awal, di mana E0 itu sama dengan P0 kali C atau M0 atau MC kuadrat. Nah, di mana P itu sama dengan H per lambda. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk mencari momentum setelah panjang gelombangnya berubah. Sekarang kita pakai perbandingan di mana P per P0 sama dengan H per lambda per H per lambda 0. Hanya ini kita coret sehingga nanti ada lambda 0 per lambda sama dengan lambda 0 per lambdanya kita ganti dengan setengah lambda 0. Lambda 0-nya kita coret berarti ada 2 gitu ya. Atau P per P0 sama dengan 2, maka nilainya P sama dengan 2 kalinya P0. Nah, sekarang kita cari energi total. Energi total itu sama dengan, atau energi total kuadrat sama dengan E0 kuadrat plus P kuadrat kali C kuadrat. E0 kuadratnya, tadi kan E0-nya MC kuadrat, berarti di sini ada MC kuadrat, kita kuadratkan ditambah P kuadrat, P-nya tadi kan 2P0, berarti ada 2P0 kuadrat dikali C kuadrat, sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ditambah 4P0 kuadrat kali C kuadrat, sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ditambah 4. Nah, P0 ini kan tadi sama dengan MC, berarti ada M kuadrat C kuadrat dikali C kuadrat, sama dengan M kuadrat C pangkat 4 ditambah 4M kuadrat C pangkat 4. Atau sama dengan 5M kuadrat C pangkat 4. Ini untuk energi total kuadratnya. Berarti untuk energi totalnya saja, yaitu akar dari 5M kuadrat C pangkat 4 sama dengan M C kuadrat dikali akar 5. Nah, inilah energi totalnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 34. Suatu partikel dengan massa diamnya M, kita tuliskan dulu, berarti M0-nya massa diam sama dengan M. Memiliki momentum, berarti P sama dengan akar 0,44 mc. Yang ditanyakan energi kinetik dari partikel ini adalah berarti EK-nya sama dengan berapa. Tapi kita perlu tahu bahwa energi diam E0 itu sama dengan mc kuadrat.
Oke, ini nanti kita gunakan untuk menentukan energi kinetik. Nah, sebelum kita mencari EK, kita perlu mencari energinya dulu, di mana E kuadrat itu sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat kali C kuadrat. Sama dengan E0-nya tadi ada MC kuadrat, kita kuadratkan, ditambah P-nya yaitu ada akar 0,44 MC, kita kuadratkan kali C kuadrat. Sama dengan MC pangkat M kuadrat C pangkat 4 ditambah, ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, yaitu 0,44 M kuadrat C pangkat 4. Kita jumlahkan yaitu 1,44 M kuadrat C pangkat 4. Ini masih nilai energi kuadratnya, berarti nilai E-nya sama dengan akar dari 1,44 M kuadrat C pangkat 4. Akar dari 1,44 yaitu 1,2, akar dari M kuadrat itu M, akar dari C pangkat 4 itu C kuadrat. Nah, ini untuk nilai energinya. Selanjutnya, untuk mencari energi kinetik, EK sama dengan E min E0. Nilai E-nya tadi 1,2 MC kuadrat, nilai E0-nya itu ini, yaitu MC kuadrat. 1,2 dikurangi 1 yaitu 0,2 MC kuadrat. Nah, inilah nilai energi kinetiknya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 35. Dua buah satelit M dan N masing-masing mengitari planet P yang berbentuk bola pada ketinggian berturut-turut. Berarti kita tuliskan dulu yang diketahui, di mana HM atau tingginya satelit M itu 1000 km dan HN tingginya satelit N itu 6000 km dari permukaan planet tersebut. Periode satelit M berarti T-nya M sama dengan 8 jam dan T-nya N sama dengan 27 jam. Yang ditanyakan jari-jari planet P sama dengan berapa. Nah, supaya tidak bingung, kita gambarkan ilustrasinya. Misalkan ini ada planet P-nya, dia memiliki jari-jari R. Terus di sini ada satelit M, tingginya tadi HM. Terus di sini ada satelit N, di mana tingginya tadi ada HN. Nah, berarti jarak dari satelit M ke pusatnya planet P, berarti ini kan jaraknya, di mana ini nilai RM-nya itu sama dengan R plus HM. Sedangkan untuk yang N berarti ini dari satelit M sampai ke pusat planet P-nya, di mana ada RP sama dengan R plus HM. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan hukum ketiga Kepler, di mana T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. R ini jari-jari orbitnya. Kita masukkan saja pakai perbandingan. Tadi ada Tm per Tn, kita kuadratkan sama dengan ada Rm, oh maaf ini Rn ya, Rn, satelit N, Rm per Rn pangkat 3. Kita masukkan nilainya, Tm-nya tadi 8 per 27 kuadrat sama dengan, di sini ada Rm-nya yaitu ada R plus HM, HM-nya yaitu 1000 per Rn, Rn-nya itu ada R plus HN, oh maaf ini HN ya, HN-nya tadi ada 6000. Kita pangkatkan 3. Atau bisa kita tuliskan seperti ini, 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 per 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kita pangkatkan 2. Nah, yang sebelah kanan biar pangkat 3-nya ini hilang, berarti kan di akar pangkat 3. Berarti yang kanan tinggal R plus 1000 per R plus 6000. Yang kiri di akar pangkat 3 atau bisa kita tuliskan pangkat 2 per 3. Sehingga yang kiri nanti kita teruskan di sini. 2 pangkat 3 dikali 2 per 3 per 3 pangkat 3 dikali 2 per 3. Sama dengan R plus 1000 per R plus 6000. Ini kita coret ya pangkatnya, tinggal 2 kuadrat yaitu 4 per 3 kuadrat 9 sama dengan R plus 1000 per
R plus 6.000. Kita kalikan silang, sehingga di sini ada 4R ditambah 24.000 sama dengan 9R ditambah 9.000. Yang ada R-nya kita jadikan 1, jadi pindah ruas ya. Di sini ada 24.000 dikurangi 9.000 sama dengan ada 9R min 4R. Berarti ini 15.000 sama dengan 5R, maka R sama dengan 15.000 dibagi 5, yaitu ada 3.000 km. Nah, inilah jari-jari planet P-nya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal UTUL UGM tahun 2018. Selanjutnya, kita akan simak UTUL UGM tahun 2019 untuk persiapan teman-teman mengikuti tes UTUL UGM tahun 2021. Nah, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.